arti. Misalnya seperti ini, untuk menghasilkan suatu produk. Nah, ini produk, teman-teman. Misalkan Bu Lucy berikan produk gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai energi aktivasi, teman-teman. Ini adalah energi aktivasi. Ya. Dari reaktan ke puncak. Nah, inilah yang disebut energi aktivasi. Dari reaktan ke puncak. Energi aktivasi atau disebut EA. Energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi. Nah, atau energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif, boleh. Menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, ini disebut energi aktivasi. Gitu ya. Nah, pertanyaan Mas Rio, maksudnya menurunkan bagaimana? Nah, kalau seandainya kita berikan katalis, teman-teman, katalis ya. Kalau kita berikan katalis, sorry teman-teman. Jadi kalau kita berikan katalis, akan disediakan tahapan reaksi yang lain yang menurunkan energi aktivasi ini. Misalkan kita tambah katalis, berarti energi aktivasinya ini bisa turun, teman-teman. Misalkan menjadi seperti ini. Gitu ya. Ini dengan energi aktif dengan katalis. Nah, ininya tetap sama. Coba teman-teman perhatikan. Reaktan sama produknya kan tetap sama, tetapi yang berbeda ininya, teman-teman. Ya, ininya yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai energi aktivasi dengan katalis. Katalis. Nah, kalau energi minimumnya yang diperlukan untuk bereaksi turun, berarti makin banyak loh partikel-partikel yang nanti akan menghasilkan tumbukan yang efektif. Gitu bisa dipahami, Mas Rio? Dan juga teman-teman yang lain, gitu ya. Mas Rio, halo? Bisa paham? Bisa. Oh, bisa. Oke, baik. Teman-teman yang lain juga lebih paham ya, teman-teman ya? Nah, yang namanya energi aktivasi, sekali lagi perlu ditekankan, jarak antara reaktan dengan puncak reaksi itu, teman-teman. Itu energi aktivasi. Nah, bagaimana kalau delta H? Nah, Ibu langsung selipin ke sini nih. Mumpung ada yang bertanya ya. Delta H berarti delta H itu mana? Delta H itu jarak antara reaktan dengan produk. Ingat loh ya teman-teman ya, yang kemarin ya delta H ya. Jarak antara reaktan dengan produk. Nah, ini delta H teman-teman. Perhatikan. Jadi nanti teman-teman tidak bingung nih. Ini produknya. Nah, ini produknya ya teman-teman ya. Ini yang disebut sebagai delta H. Oke, delta H. Ingat delta adalah HP min HR. P itu produk, R itu reaktan. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Jadi kalau produknya di bawah daripada reaktan berarti delta-nya nanti negatif. Nah, jika HP-nya lebih kecil daripada HR, maka delta-nya negatif. Ingat, kalau delta negatif berarti exoterm. Nah, kembali konsep yang kemarin ya. Kalau HP-nya lebih besar daripada HR, berarti di sini produknya di atas, teman-teman, di atas reaktan, gitu ya. Itu berarti di sini delta-nya positif. Kalau delta-nya positif berarti endotherm. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bisa? Oke, Bu Lucy catat dulu yang tadi sudah menjawab pertanyaan maupun sudah bertanya. Oke, Mas Rio, siapa lagi?
Michelle? Sebentar ya teman-teman ya, terus dulu ya, takut dulu sih lupa ya. Macrio, Michelle. Terus Aril. Kalista. Kenneth. Oke, benar ya teman-teman ya. Oke, baik. Silahkan di SS teman-teman atau dicatat. Ada yang mau bertanya lagi? Aman ya? Berarti untuk faktor laju reaksi udah kelar kita teman-teman. Ya, kita tinggal latihan soalnya lagi dan memperdalam lagi. Siap-siap hari Jumat nanti teman-teman PH materinya laju reaksi teman-teman. Laju reaksi itu ada 2 nilai. Jadi nanti teman-teman bisa prediksikan waktunya. 2 nilai itu yang satu berhubungan dengan konsep laju reaksi dan faktor-faktornya ini. Dan yang kedua berhubungan dengan orde reaksi, persamaan reaksi, konstanta laju reaksi. Yang hitung-hitungan ya teman-teman ya. Orde reaksi, konstanta laju reaksi, persamaan reaksi. Nah, itu yang KD2, yang KD1-nya berhubungan dengan konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Paham? Bisa ya teman-teman ya? Oke. Baik, yuk. Kalau begitu, nah sekarang teman-teman, ini bulusi tutup ya. Yuk, sekarang bulu sisir untuk latihan soalnya kembali. Nah, kalau yang sudah berjawaban karena teori teman-teman kan bisa baca langsung tuh. Nah, di sini bulusi mau share yang belum berjawaban ya. Sebenarnya semua udah ada di KC teman-teman nih. Yang belum berjawaban dan siapa yang mau mencoba menjawab silahkan chat untuk everyone ya. Oke. Jadi kan yang ditanya itu kenaikan temperature akan mempercepat laju reaksi karena yang C, kenaikan temperatur memperbesar energi kinetik molekul zat yang bereaksi. Jawabannya yang C ya. Iya. Kenaikan temperatur akan memperbesar energi kinetik molekul zat yang bereaksi. Betul sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi 9 jawabannya adalah C. Kalau energi kinetik molekul zat yang bereaksi itu bertambah, berarti gerakannya makin cepat nih, makin energi teman-teman ya. Jadi tumbukan yang terjadi akan semakin sering terjadi gitu ya, sehingga akan mempercepat laju reaksi gitu ya. Baik, betul sekali yang C ya teman-teman ya, jawabannya ya nomor 9 ya. Oke. Baik, selanjutnya tadi yang nomor 5. Ini boleh dihapus ya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Iya, Bu. Siapa tadi nomor 5? Soalnya dibaca juga nggak, Bu? Bentar. Ya, nomor 5 yuk. Berbagai pernyataan mengenai peran katalis dalam proses reaksi sebagai berikut. 1. Mengubah konsentrasi dari hasil reaksi. 2. Tidak ikut bereaksi dalam proses reaksi. 3. Ikut bereaksi dan dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi. 4. Ikut bereaksi tetapi tidak dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi. 5. Menurunkan energi pengaktifan. Pernyataan yang benar adalah yang D, Bu. Yang 3 dan 5. Yang benar adalah 3 dan 5. Betul sekali ya teman-teman ya. 3 dan 5. Ikut bereaksi dan dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi. Kemudian perannya yang utama kenapa kok mempercepat laju reaksi? Karena katalis ini menurunkan energi pengaktifan. Oke, jadi jawabannya yang 3 betul, yang 5 betul. Jawabannya adalah 3 dan 5. Berarti yang nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah.
Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik. Nomor 4 sekarang. Oke. Nomor 4. Silakan Mas Rio. Halo Miss. Ya, kedengeran. Oke. Berarti tadi yang nomor 4 itu ditanya yang paling lambat. Dari konsentrasi paling kecil itu 2, berarti itu yang paling lambat. Terus selanjutnya bentuknya, kan berarti kalau misalnya bentuknya makin kecil, laju reaksi makin cepat. Berarti yang sebaliknya bentuknya lebih gede, itu berarti lebih lambat laju reaksi. Berarti serbuk sama kepingan lebih gede sekepingan. Jadi 2 konsentrasi, terus bentuknya itu kepingan, suhunya paling kecil 55 derajat. Jadi yang A. Yang paling lambat ya. Nah, berarti carilah yang konsentrasinya lebih rendah, betul. Cari juga yang bentuknya makin besar, maksudnya luas permukaannya makin kecil. Kalau yang luas permukaannya makin kecil berarti kepingan sama serbuk, yang luas permukaannya lebih kecil adalah yang kepingan, teman-teman. Ingat loh ya, luas permukaan bidang sentuh itu berbanding terbalik dengan bentuknya ya, bentuknya gitu ya. Kalau bentuknya makin besar berarti luas permukaan bidang sentuhnya justru semakin kecil. Kalau bentuknya semakin kecil berarti luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar gitu ya. Oke, jadi di sini cari yang konsentrasinya kecil. Karena pertanyaannya adalah paling lambat ya teman-teman ya, paling lambat. Nah, berarti yang konsentrasinya kecil. Paling kecil. Ingat loh ya. Terus, luas permukaan bidang sentuh. Permukaan bidang sentuh kecil juga, teman-teman. Paling kecil. Oke. Kemudian suhunya, suhu paling rendah juga. Nah, ini intinya ya teman-teman ya. Oke, berarti yang mana jawabannya? Berarti yang A. Paham? Semuanya paham ya teman-teman ya? Baik, yuk. Baik, Tea nomor 8. Sebentar, boleh tulis dulu teman-teman. Misal, Matrio, satu lagi tadi Catherine ya? Catherine Stefani ya, betul? Iya, Bu. Oke. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Nomor 8, Tea. Yuk, di sini bolusi hapus ya teman-teman ya. Oke, malahan. Ini nomor 8 ya. Oke, nomor 8. Yuk, nomor 8. Silakan. Sebentar, Bu. Jumlah tumbukan dalam suatu waktu yang terjadi pada suatu reaksi akan bertambah banyak jika luas permukaan reaksi diperbesar. Jika luas permukaan reaksi diperbesar. Betul sekali ya teman-teman ya. Jawabannya luas permukaan reaksi diperbesar, betul. Konsentrasi produk diperbesar. Nih perhatikan teman-teman ya. Kalimat pernyataan soalnya ya. Ini luas permukaan reaksi diperbesar, ini udah betul. Suhu diturunkan salah. Katalis dihilangkan salah. Konsentrasi produk. Ini perhatikan nih teman-teman. Produk ya, salahnya di sini. Harusnya kalau konsentrasi reaksi diperbesar, maka benar. Tapi di sini adalah konsentrasi produk, maka salah. Ya. Energi aktivasi diperbesar, salah. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang harus energi minimum untuk reaksi itu berlangsung gitu ya. Jadi kalau energi aktivasi makin besar, justru reaksi itu akan makin lambat gitu ya.
Oke. Baik. Sudah betul? Ini tadi Tea ya? Betul Tea? Oke. Baik. Yang lain teman-teman masih ada 8, 9 sudah. 5 sudah. 4 sudah. 4, 5, 8, 9 udah. Berarti yang belum nomor Oke, Bulusi tunggu yang nomor 6 dan nomor 7. Oke, 6 dan 7. Silakan teman-teman. Oke, nomor 6, 7 teman-teman. Yuk. Tantangan soal nih. Silakan. Ibu Lucy tunggu 6 dan 7. Lihat soal yang sudah berjawaban teman-teman. Kalau teman-teman ragu-ragu ya, lihatlah soal yang sudah berjawaban. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Lihatnya di mana Bu Lucy? Ya di GC teman-teman lah ya. Kan sudah Ibu post beberapa waktu yang lalu gitu ya. Pasti bisa lah, pasti bisa. Ma'am, aku mau nomor 7 deh. Siapa nih? Audrey. Audrey. Yuk silakan Audrey nomor 7. 2 sama 4. Coba diberikan penjelasan. Kan yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Sambil Jadi dibaca soalnya Audrey. Reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada nomor 2 terhadap 4. Karena Alasannya? Yang beda konsentrasi cuma 2 sama 4. Enggak kayak yang lainnya masih sama kecuali konsentrasinya. 2 sama 4. Nah, oke teman-teman. Ini dengan melihat gambar ya teman-teman ya. Nah, dengan melihat gambar, di sini teman-teman perhatikan dengan baik nih. Hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti kalau hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, faktor yang lain tetap. Nah, faktor yang lain tetap, teman-teman. Faktor yang lain tetap. Nah, konsentrasi diubah, konsentrasi berbeda. Gini ya teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya faktor yang lain dibuat tetap gitu ya. Nah, konsentrasinya berbeda. Yang di sini adalah kita lihat nih. Jawaban Audrey adalah 2 dan 4. Ini perhatikan nih teman-teman. Konsentrasinya yang nomor 2 2M. Yang nomor 4 3M. Oke. Suhunya yang nomor 2 40. Yang nomor 4 juga 40. Oh, suhunya tetap. Nah, luas permukaan zat. Luas permukaan zat itu dilihat dari butirannya, teman-teman. Oh, sama. Berarti luas permukaannya sama, suhunya sama, yang berbeda hanya konsentrasinya. Berarti betul nih, reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada gambar nomor 2 dan 4. Betul ya, teman-teman ya? Nah, kalau dalam istilah penelitian, ini disebut konsentrasi ini yang berbeda. Yang dibedakan ini teman-teman disebut sebagai variabel bebas.
Nah, yang ini adalah variabel bebas. Oke. Nah, kalau yang dibuat tetap, kayak ini teman-teman yang dibuat tetap, itu disebut sebagai variabel terkontrol. Nah, ini disebut sebagai variabel terkontrol, teman-teman. Ya. Nah, variabel terikatnya apa? Nah, kalau ditanya variabel terikat, ada tambah satu lagi ya, Ibu beda ini tintanya nih. Kalau variabel terikatnya apa nih? Kalau ditanya misalkan ya, kalau dalam percobaan loh teman-teman ya, variabel terikat itu apa? Berarti laju reaksi teman-teman. Laju reaksi. Nah, laju reaksi di sini dinyatakan dalam apa? Dilihat dari apanya? Dari waktu reaksi. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami teman-teman. Di situ faktor yang dibuat tetap itu disebut variabel terkontrol. Faktor yang dibuat berbeda-beda itu disebut sebagai variabel bebasnya. Dan variabel terikat karena laju reaksi berarti berhubungan dengan waktu reaksi. Oke, jadi teman-teman bisa melihat nih dari banyak percobaan di sini gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Tinggal nomor 6. Yakin nih nggak ada yang mau nyoba nomor 6 nih? Ibu tunggu yang mau nyoba nih, tantangan buat teman-teman nih, nomor 6. Yuk. Silahkan. Masih boleh ditunggu teman-teman. Silahkan boleh baca soal yang berjawaban dulu boleh. Biar teman-teman lebih paham dengan maksud soal nomor 6. Oke, Audrey tadi ya. Siapapun boleh nomor 6. Ya, saya nomor 6 yang A. Menurut Brigita nomor 6 yang A. Coba Ibu perkecil dikit ya biar kelihatan ini ya. Oke, biar kelihatan ini ya teman-teman ya. Oke. Silakan Brigita dijelasin. Kalau menurut saya, kalau yang nomor 1, yang total hanya minus 2 kilojoule, karena kan rumusnya itu kan yang produk dikurangi H yang reaksi. Jadi saya ngurangin yang jadi 10 dikurangi 30 jadi minus 20. Oke, terus Lalu yang harga energi aktif tanpa katalisnya 30, soalnya 60 dikurangi 30 jadi 30. oke. 60 dikurangi 30. Berarti 30 kilojoule. Oke, ini ya 60 dikurangi ke bawah ya. 30 gini ya Brigita ya. Iya. Oke. Lalu Tanpa katalis. Oke, lanjut. Lalu yang dengan katalisnya 15 karena dari 45 dikurangi 30. Oke, coba. Ini ya, berarti ya. Iya. Nah, ini adalah EA. EA dengan katalis ya. Iya. Dengan katalis.
Sama dengan 45 dikurang 30 ya. Iya. Berarti 15 kilojoule. Oke. Terus? Sudah, Bu. Udah. Kalau menurut saya. Baik. Kenapa nomor 4 salah? Kalau menurut saya kayaknya belum ada reaksi dengan lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Oke, baik. Ini ya. Delta H negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kalau negatif berarti exo, betul? Exotom itu berarti kalor dari mana ke mana? Kalor dari sistem ke Lingkungan. ke lingkungan. Betul kan ya? Kan negatif ya. Berarti aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bisa ini ya. Terus yang nomor 5, reaksi menyebabkan penurunan suhu. Nah, ini exo itu biasanya turun atau naik? Naik ya. Naik suhunya. Biasanya kalau exo itu suhunya naik ya teman-teman ya. Oke, merupakan reaksi endoterm. Salah. Nah, sebenarnya teman-teman yang betul itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini bisa. 1, 2, 3, 4. Berarti yang mana yang mewakili itu? Ya cuma yang A doang. Gitu ya. Sebenarnya 1, 2, 3, 4 bisa teman-teman. Gitu ya. Tapi yang 5, 6 enggak. Berarti kita cari yang tidak mengandung angka 5 dan 6. Gitu ya. Terima kasih Brigita. Jago loh Brigita loh. Oke, yuk. Sip. Ada yang mau bertanya teman-teman? Brigita. Oke, paham teman-teman ya? Nah, sip. Baik teman-teman, kalau begitu silakan teman-teman dicicil belajarnya untuk pH hari apa ya teman-teman ya? Hari Jumat ya. Nah, hari Jumat teman-teman. Oke, paham? Volume gas hidrogen saat bereaksi 18 detik adalah berapa? Gini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman pakai logika. Nah, 18 detik itu pada di keadaan mana sih? Nah, di keadaan antara 16 dan 20. Waktu ya, berhubungan dengan waktu ya teman-teman ya. Waktu. Antara 16 dan 20. Berarti nilainya volume hidrogen berarti antara 16 dan 20 ini antara 25 ke 29. Pasti gitu dong teman-teman ya. Nah, tapi 18 detik. Nah, 18 detik ya kan? Kalau kita pakai logika berarti berapa nih 18 detik? Berarti antara, ini pertama ya, antara 23 sampai 29 mililiter pastinya. Gitu ya. Pasnya gimana pasnya? Nah, pasnya kita cari begini teman-teman. Berarti VH2 berarti sama dengan volume sebelum 18, yaitu pada saat 16, ini 23 ini teman-teman, ditambah, nah, ditambah berapa? Nah, ditambah di sini teman-teman, deltanya ini berapa dikalikan jarak waktunya teman-teman. Waktunya berapa lama? Gitu ya, coba. Kalau teman-teman perhatikan ini, deltanya ini loh, deltanya berarti ini adalah berapa menit ya, gitu kan? Ini deltanya 29 ke 23, berarti 5 kan ya teman-teman. Ini jaraknya adalah 20 ke 16 gitu kan. Nah, kita tulis teman-teman deltanya ini. Delta berarti 29 ke 23 per waktunya ini teman-teman 20 dikurangi 16. Nah, dikalikan 2 detik. 2 detiknya dari mana, Bu? Dari 16 ini menuju ke 18 detik, kan 2 detik ya. Nah, 18 dikurangi 16, ini detiknya teman-teman. Ya, jadi kalau kita hitung, coba kita hitung. Berapa nilainya? 23 ditambah 29 kurang 23 berarti 6. 6/4
dikalikan 2. Berarti ketemunya adalah 3. 26. Ya, ketemunya ini teman-teman. Logikanya begitu ya. Jadi ini waktunya dari 16 detik ke 18, yang ditanya 18 detik loh ya. Berarti 2 menit. Nah, berapa sih kecepatan reaksinya pada saat 16 ke 20 detik ini? Ya, ini kecepatannya berarti delta V per delta T. Kalau molaritas berarti delta molaritas per delta T gitu, teman-teman. Oke? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti ya mulai sekarang teman-teman yang ulang-ulang materinya, ulang-ulang, kemudian soal-soalnya, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga PH hari Jumat teman-teman tidak ada yang remet. Amin, gitu ya. Oke, Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Kenneth, boleh minta tolong tutup dalam doa, Kenneth?